Sebelum akhirnya Sehun, pria aneh yang selalu menggunakan APD datang dan memilih untuk menahannya di dalam. Setelah masalah diselesaikan, orang-orang setuju untuk menguasai Sehun secara bergantian. Sehun sangat berterima kasih kepada Sehun karena telah membantu mereka memperjuangkan hidup korban yang terinfeksi. Sehun menjadi sedikit terbuka kepada Sehun yang pernah memberinya kaos militer, sesuatu yang sangat dia sukai. Sehun bercerita bahwa dia terobsesi dengan sesuatu yang berbau apokaliptik dan dia percaya bahwa sekarang bumi dalam bahaya. Karena itulah dia sedang mengumpulkan peralatan untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Bahkan dia telah menimbun banyak ransum sebelum fenomena penyakit ini muncul. Sementara itu, Yun mendapat kabar dari Sehun bahwa Sehun pria ber-APD itu pernah membeli pil Next dari temannya. Keadaan menjadi sangat menegangkan ketika Soyun berkata bahwa Sehun pergi ke lantai 15 bersama Sehun. Sementara itu, Yun mendapat kabar dari gadis penjaga toko bahwa dia punya ponsel yang terjatuh. Yun meminta bantuan gadis bernama Boram itu untuk mengambil ponselnya dan dia berjanji akan memberinya sejumlah uang. Ketika Bora menemukan ponselnya, dia dihadapkan dengan pria terinfeksi yang kemudian mengejarnya dan masuk ke apartemen. Keadaan menjadi kacau ketika orang-orang yang terinfeksi mulai berdatangan dan kerusuhan itu pada akhirnya membuat seorang pria terinfeksi. Dia adalah Sehun. Setelah apa yang terjadi, ternyata Yun hanya salah paham. Sehun sama sekali tidak menunjukkan gejala terinfeksi dan istrinya Sehun hanya menikmati beberapa ransum yang disuguhkan. Di apartemen, tapi mereka tetap berusaha mencari manusia. Sehun mendapati salah satu dari mereka berusaha mengincar Soyun, tetapi akhirnya dia pergi meninggalkan gedung setelah diancam. Sementara itu, kakak Hyunkyu menghilang setelah dia tergigit. Dua dari mereka yang terinfeksi menyudutkan Jungkook dan suami Nona Oh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, salib yang dibawa suami Oh mampu menangkal serangan dan akhirnya mereka selamat. Setelah tahu apa yang terjadi, Yun datang menemui Dong-hyun dan Bora untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Yun menegaskan bahwa kecerobohan mereka telah membahayakan nyawa orang dan membuat kakak Hyunkyu menghilang entah kemana. Masalah ini datang dari Sehun yang berhasil membebaskan diri. Dia akhirnya mengamuk menyerang Sehun dan Yun, tetapi Taesung datang dan membunuhnya seketika. Taesung menjelaskan bahwa dia datang untuk membunuh Soyun karena ibunya hanya dirusak karantina. Tetapi nampaknya itu hanya alasan, karena tujuan dia sebenarnya adalah memeriksa Sehun. Yun bercerita bahwa luka cakar di tangan Sehun tak kunjung pulih, dan itu mengindikasikan bahwa sepertinya Sehun memang memiliki antibodi. Di apartemen, Taesung menjelaskan bahwa seluruh kota sedang dalam keadaan darurat pendidikan, sehingga mereka yang bertahan di apartemen harus berjuang lebih keras karena dalam 4 hari ke depan listrik dan pasokan air akan diberhentikan. Di satu kesempatan, Taesung membawa Sehun setelah menyuntiknya dengan obat bius. Dia berencana untuk menuju Sehun secara paksa karena kehabisan waktu. Bahkan dia sudah siap untuk mengorbankannya jika dibutuhkan. Yun yang menyadari itu mengejar Taesung dan menghadangnya ketika sekelompok tentara sudah siap untuk menembak. Untunglah, Sehun ditahan dari udara. Dia berhasil bertahan melawan obat bius yang bahkan mampu melumpuhkan seekor gajah. Taesung menyerah ketika Sehun. Pada akhirnya, Taesung yang putus asa mencoba mencari jalan lain dan hanya meminta Sehun untuk meninggalkan saudara. Sehun setuju karena dia juga ingin membantu menemukan vaksin. Walau begitu, bukan berarti Sehun akan selamat, karena bisa saja virus yang ada di dalam tubuhnya bermutasi dan menginfeksi otaknya. Hanya dari hal itu, dia meminta beberapa senjata dari Taesung untuk melindungi istrinya, karena dia adalah satu-satunya aset berharga bagi negara. Sementara para penduduk bertahan di apartemen tanpa listrik dan air, Taesung menggunakan sampel darah Sehun untuk merumuskan obatnya dan sepertinya berhasil karena beberapa subjek tes menunjukkan sedikit peningkatan. Di apartemen, kakak Hyunkyu Sun akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka. Sang adiknya tidak tega membawanya masuk dan menyembunyikannya di apartemen hingga akhirnya Yun dan Sehun mengetahui hal tersebut.
Pada akhirnya, Yun menegaskan bahwa Hyun Kyung dan kakaknya harus tetap di rumah selama masa karantina. Keadaan menjadi sangat rumit ketika pemerintah memutuskan keputusan listrik diperpanjang tanpa batas waktu. Nona Oh secara sepihak memutuskan untuk membagi makanan yang mereka kumpulkan sebelumnya hanya kepada para penghuni. Para petugas kebersihan tidak terima karena mereka juga sudah mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan makanan tersebut. Semua orang mulai menunjukkan sifat asli mereka dan saling berjuang untuk mempertahankan hidup masing-masing. Kembali ke apartemen, Jungkook melihat bekas luka di tangan Sebom dan dia merasa keberadaannya dapat membahayakan dirinya juga, sehingga akhirnya dia menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu, Dong Hyun akhirnya tahu bahwa selama ini ibunya sudah terinfeksi dan sang ayah selalu menyembunyikannya di kamar. Ibu Dong Hyun terinfeksi setelah dia tercampur oleh istri Jo Hyun yang saat itu sedang mengejar suami. Tega, Dong membawa semua makanan dan membawanya pergi ke tempat lain. Dia datang untuk tinggal bersama para petugas kebersihan dan berjanji akan membagikan makanan juga. Di sisi lain, hubungan Sebom dan Hyun semakin dekat. Mereka mulai sering bercerita tentang masa lalu di sela-sela kesempatan. Begitu mereka mulai memahami satu sama lain. Bahkan, Hyun mengaku bahwa sosok yang telah membantunya melupakan dunia baseball adalah Sebom. Perkataannya 12 tahun lalu membuat Hyun mulai memahami arti hidup dan dia sangat bersyukur bisa bertemu dengan. Penduduk akhirnya mengetahui keberadaan Sumin yang terinfeksi. Mereka mendesak Hyun untuk mengurungnya di pusat kebugaran karena begitulah peraturannya. Di tengah kekacauan, Hyun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Jungkook berusaha membuat orang-orang di apartemen terinfeksi, terutama kepada dirinya dan Sebom. Hyun akhirnya ditangkap, tetapi Nona Oh menggagalkan aksi tersebut. Satu hal yang tidak terduga adalah Jungkook berada di pihak Nona Oh dan suaminya yang dirasa bisa memberikan perlindungan. Jungkook khawatir jika sewaktu-waktu Sebom akan berubah karena bekas luka yang tidak hanya membuatnya takut. Di pusat karantina, para petinggi yang terinfeksi menggunakan kekuasaan mereka untuk merebut vaksin yang baru saja dikembangkan oleh Taesok. Taesok tahu bahwa para petinggi akan menggunakan vaksin yang berbisnis, sehingga dia menyembunyikan formula yang asli dan terus berusaha menyempurnakannya. Kembali ke apartemen, Sebom kecewa kepada Jungkook, sementara Hyun berusaha memahami bahwa temannya itu hanya merasa takut. Hyun menegaskan bahwa Jungkook harus berhati-hati kepada orang yang baru saja dia kenal, karena mereka tidak bisa dipercaya. Hyun merasa bahwa kehadiran Sebom dan dia di sini untuk menjadi perwakilan apartemen. Begitu juga dengan Jo Hyun yang sangat ingin menyingkirkan pasangan tersebut karena selalu berusaha menangkapnya. Karena itulah mereka bekerja sama dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengusir Sebom. Marah karena merasa tersudutkan, Sebom datang menemui para penduduk untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Sejauh ini mereka yang terinfeksi tidak bisa menahan diri jika berdarah, dan Sebom berusaha membuktikan itu. Hyun meraih pisau dari tangan Sebom dan melukai tangannya sendiri. Ketika darah bercucuran, terungkap bahwa orang yang sebenarnya terinfeksi adalah Bora. Setelah apa yang terjadi, Bora mengaku bahwa dari awal dia sudah terinfeksi dan dia terpaksa berbohong supaya dia mengembalikan darah tersebut. Sejauh ini, ada dua orang yang terbukti telah terinfeksi. Mereka adalah Sumi dan Bora. Sementara ibu Dong Hyun masih bersembunyi dan orang-orang tidak mengetahui. Jungkook akhirnya meminta maaf dan Sebom kembali menerimanya untuk tinggal di apartemen. Di tengah kepanikan tersebut, mereka mengusulkan dan dia bersembunyi ketika suaminya mengamuk. Sebom dan Hyun berhasil melumpuhkannya ketika dia berusaha memaksa orang-orang. Namun sayang, suami Nona Oh akhirnya meninggal ketika dia melepaskan diri dan terjatuh ke dasar apartemen. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Jo Hyun, tapi dia tidak mengakuinya. Di pusat karantina, Taesok menemui Perdana Menteri dan menjelaskan kepadanya bahwa negara sudah menganggapnya mati. Kenyataannya, dia diikat dan menjadi subjek penelitian. Taesok mengambil alih operasi sepenuhnya dan tidak hanya bisa menghentikan. Saat itu terungkap bahwa upaya karantina di apartemen merupakan penelitian yang sulit. Lalu bagaimana virus bermutasi, dan itu sebabnya para peneliti tidak
untuk pergi. Sementara itu di apartemen, Sehun menjadi bulan-bulanan penduduk karena memiliki banyak persediaan. Mereka menuntut Sehun untuk membagikan makanannya atas dasar kemanusiaan. Sebom berusaha menjadi penengah dan Sehun meminta waktu untuk memutuskan apakah dia akan membagikan makanannya atau tidak. Setelah sekian lama berbaring lemah, istri Taesok akhirnya mengalami kemajuan setelah mendapat obat pertama dan dikembangkan dari darah Sehun. Sekarang Taesok dihadapkan dengan pilihan sulit antara menyelamatkan istrinya atau anak mereka yang mungkin saja sudah terinfeksi. Di sisi lain, dia menyembunyikan fakta bahwa dia telah terinfeksi sejak pertarungan terakhir dengan suami Nonao. Masalah terus berdatangan di antara para penduduk. Kali ini Sehun tiba-tiba menghilang dan meninggalkan surat yang menjelaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan berpesan agar makanannya dibagikan kepada para penduduk. Keanehan lain muncul ketika salah satu petugas kebersihan ditemukan meninggal dunia. Semua itu seolah menjelaskan bahwa Sehun telah terinfeksi dan dia pergi melarikan diri setelah menyerang petugas kebersihan. Sementara itu, pria pengacara akhirnya berselingkuh dengan Sang-gi dan mereka menyempatkan diri untuk berduaan di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Sang istri yang menyadari itu sangat kecewa kepada suaminya. Di sisi lain, Taesok dihadapkan dengan kondisi istrinya yang meninggal. Dia terpaksa menggunakan sampel vaksin terakhir untuk menyelamatkan istrinya, sementara pihak pemerintah terus mendesaknya untuk menyerahkan vaksin yang dia kembangkan. Pada akhirnya, Taesok memutuskan untuk menjemput Sebom dan mengambil sampel darahnya lagi. Di saat yang sama, dia mengambil keputusan untuk menyerahkan Sebom dan suatu keputusan karantina. Dia khawatir kondisinya akan semakin buruk dan dilahirkan orang yang dia sayangi. Dia memanggil Taesok dan berkata padanya bahwa besok dia akan membawa Sebom menuju gerbang pada pukul 1 siang. Keesokan harinya, misteri kepergian Sehun akhirnya terungkap dan ternyata dia tewas dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama, pusat karantina menjelaskan bahwa ada seseorang yang tinggal di apartemen menggunakan identitas palsu. Mereka menjelaskan bahwa pihak administrasi baru memeriksa masalah tersebut karena terhalang oleh kesibukan. Pada akhirnya, Sebom dan Yu tahu bahwa dalam bulan itu dia adalah Andrew yang selama ini selalu menutup wajahnya dengan topeng. Dia adalah pembunuh yang sudah lama dicari kepolisian. Di saat yang sama, Andrew menerobos masuk ke apartemen Sebom, lalu menyerang Jungkook yang sedang menjaga Soyun. Sebom dan Yoon tidak bisa berbuat apa-apa karena Andrew sudah merebut satu-satunya pistol dan telepon satu yang pada saat itu terungkap bahwa Andrew lah yang telah membunuh petugas kebersihan dan membuat kematian itu seolah-olah perbuatan Sebom. Keadaan di apartemen menjadi rumit ketika Andrew menyandera Soyun, sementara Jungkook dalam kondisi kritis karena dia menerima banyak luka tusukan di tubuhnya. Parahnya, Jungkook dan Nonao sama-sama mengetahui niat Andrew sejak awal. Mereka bergabung dan memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengusir Sebom dan Yoon dari apartemen. Dengan begitu, mereka berharap bisa melanjutkan niat buruk tanpa ada polisi yang selalu mencampur urusan mereka. Sebom dan Yoon dipaksa untuk menyalakan generator listrik di apartemen. Andrew berjanji akan melepaskan Soyun jika mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Di saat yang sama, Donghyun akhirnya sadar bahwa perbuatan dia terhadap orang tuanya sudah keterlaluan. Pada akhirnya dia menyerahkan semua makanan yang dia dapat dari Sehun kepada orang tuanya dan pergi meninggalkan. Donghyun pergi menaiki mobilnya ketika Yoon dan Sebom siap menyalakan generator listrik. Namun, ketika generator dinyalakan, mereka yang terinfeksi terpancing oleh suara mesin dan akhirnya mereka menutup mobil Donghyun, sementara Sebom dan Yoon berhasil menyelamatkan diri. Setelah apa yang terjadi, luka cakar di tubuh Yoon akhirnya terungkap ketika dia berusaha menahan serangan orang yang terinfeksi. Dia meminta maaf kepada Sebom karena tidak memberitahunya sebelumnya. Jelaskan bahwa dia hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya di hadapan sang istri. Satu kalimat terucap dari bibir Sebom pada waktu yang kurang tepat. Dia baru menyatakan perasaannya kepada Yoon, berkata bahwa dia sangat menyukainya. Di apartemen, Andrew menunjukkan Soyun kepada pria pengacara, tapi kemudian sang istri membawanya ke rumah. Di sisi lain, Sebom dan Yoon kembali ke apartemen melalui tangga darurat untuk menghindari Andrew. Mereka
Mereka berencana untuk membawa Jungkook dan Soyun pergi melarikan diri. Kedua, setelah semua yang terjadi, Soyun bisa bertahan dan dia baik-baik saja. Istri pengacara yang sudah muak dengan kelakuan suaminya memutuskan untuk ikut pergi bersama Sebum. Dia membulatkan hatinya untuk meninggalkan sang suami bersama wanita pilihannya. Di lantai atas, Sebum mengajak Boram yang sendiri. Taesung sudah siap menjemput di depan gerbang, tetapi Andrew menyadari pelarian mereka sehingga akhirnya Iyun mengorbankan dirinya untuk memastikan yang lain aman. Dia membobol pintu darurat dan membuang kuncinya ke langit sebelum akhirnya dia berbalik melawan Andrew dalam kondisi terinfeksi. Sebum berhasil membawa orang-orang keluar dan tentara siap menjemput mereka. Hanya saja Taesung menyuntik Sebum dan membawanya ke pusat karantina. Taesung menjelaskan bahwa Sebum akan segera dibawa ke pusat keamanan biologi tingkat 4 oleh pihak pemerintah, di mana orang-orang akan mendapatkan vaksin dari antibodi yang dia miliki. Di saat yang sama, istri Taesung sangat membutuhkan plasma dari darah Sebum untuk membuatnya sembuh total. Sebum bersedia untuk menyerahkan darahnya kepada Taesung dengan syarat dia harus membantunya kembali ke apartemen untuk menyelamatkan dia. Sebum bersikeras bahwa dia tidak akan membantu negara untuk mengembangkan vaksin sebelum menyelamatkan suaminya. Perpisahan itu menunjukkan kasih sayang Sebum terhadap Iyun, terutama ketika dia menemukan rekaman video yang menjelaskan bahwa Iyun setuju untuk menikah dengannya bukan karena apartemen, tetapi karena dia benar-benar mencintai. Iyun berkata bahwa mendapatkan apartemen itu penting, tapi bersama siapa dia tinggal itu jauh lebih penting. Sebum menangis untuk menyadari bahwa selama ini Iyun selalu menyukainya. Keesokan harinya, Soyun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi jantungnya yang sempat tertutup. Di sisi lain, Taesung akhirnya berhasil mengembangkan vaksin sementara, tetapi dia hanya mendapatkan 2 suntikan karena jumlah antibodi Sebum terus berkurang. Taesung menggunakan salah satu vaksin tersebut untuk istrinya dan satu lagi untuk menyelamatkan diri. Taesung menepati janjinya untuk membantu Sebum melarikan diri dari pusat karantina. Tetapi Sebum berubah pikiran dan menggunakan vaksin yang dia miliki untuk menyelamatkan ibu Soyun yang kondisinya semakin memburuk dan hampir kehabisan waktu. Sebum percaya bahwa akan ada orang lain yang memiliki antibodi yang sama sepertinya, dan dia akan tetap berada di samping suaminya sampai vaksin baru berhasil ditemukan. Setelah apa yang terjadi, asisten Taesung menemukan Sebum dan dia membantunya untuk pergi sekali lagi. Sebum tiba di apartemen di mana dia bertemu dengan Iyun dan kakaknya. Iyun bercerita bahwa sehari sebelumnya dia melihat Iyun terluka parah setelah melarikan diri. Dia membantu membersihkan luka-lukanya yang ternyata sudah pulih karena infeksi virus. Setelah itu, Iyun kembali ke atap dan ternyata tubuh Andrew menghilang. Iyun tetap waspada sembari berusaha mengatasi masalah lain yang ada di apartemen. Dia datang menemui Jo Hyung dan berjanji akan memenjarakannya. Jo Hyung menjelaskan bahwa dia telah diserang oleh Sang-hee yang berusaha mencuri akun saham miliknya. Jo Hyung meminta keadilan, berkata bahwa Sang-hee juga harus ditangkap atas perbuatannya. Hyun kemudian menjemput Dong-hyun yang terinfeksi dan membantunya untuk pulang, di mana akhirnya dia sadar betapa berharganya sebuah keluarga. Nona Oh akhirnya muncul setelah sebelumnya dia berusaha untuk menemukan dan memastikannya benar-benar mati. Kejadian itu merusak mentalnya dan dia mulai sering berhalusinasi. Setelah tahu apa yang terjadi, Sebum langsung menemui suaminya yang sedang berjuang menangani infeksinya. Sebum menjelaskan bahwa dia akan tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Kata-kata Sebum menyadarkan Iyun dan ketika kondisinya pulih, Sebum menciumnya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Taesung menyadari bahwa ada orang lain di apartemen yang memiliki antibodi seperti Sebum. Dia adalah kakak Hyun Kyung yang sebelumnya terinfeksi tapi tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Dia mendapatkan pernyataan itu dari istri pengacara yang bersaksi bahwa luka yang dimiliki kakak Hyun Kyung tidak pernah beregenerasi seperti orang terinfeksi pada umumnya. Internet di apartemen kembali menyala. Sang-hee dan pria pengacara segera membobol akun saham milik Jo Hyung, tetapi ternyata nilainya merosot hingga habis tak tersisa akibat krisis yang melanda seluruh negeri. Dong-hyun dan ibunya menikmati waktu bersama dengan sang ayah meski tangan mereka harus diikat demi keamanan. Pada akhirnya, pasukan militer datang ke apartemen dan mereka segera mengamankan kakak Hyun Kyung. Sementara itu, pasangan suami istri yang bekerja sebagai petugas kebersihan ditangkap saat mereka berusaha mencuri harta Jo Hyung.
Di atap apartemen, Nona Oh dan Jo Hyung menolak untuk turun karena belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka harus segera. Andrew akhirnya muncul di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyandera Iyun. Sebom segera melukai tangannya untuk mengacaukan konsentrasi Andrew yang sudah terinfeksi. Dia seketika berubah menjadi agresif dan terhuyung-huyung mencoba menyerang Sebom. Untunglah, Iyun langsung menembak kepalanya dari belakang. Waktu berlalu, vaksin akhirnya berhasil dikembangkan dan negara kembali pulih dari semua krisis yang melanda. Soyun kecil sudah sepenuhnya sehat dan kini dia bebas berlari sesuka hatinya. Sebom dan Iyun akhirnya bisa menjalani hidup bahagia setelah berjuang bersama melewati masa-masa sulit. Di satu kesempatan, Sebom bertanya kenapa Iyun dulu masuk kepolisian. Iyun menjelaskan bahwa itu semua karena dia berusaha menangis. Awalnya Iyun berpikir untuk pergi ke Amerika, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Sebom bahwa masa depan itu punya banyak. Iyun akhirnya demi mendekati pujaan hatinya, dan apa yang dia tanamkan saat itu kini berbuah. Hidup itu seperti roda yang berputar. Ada saatnya untuk bersedih, ada juga saatnya untuk berbahagia. Terkadang, kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari sesuatu yang terbaik, tetapi cukup dari hal sederhana seperti mencintai dan mencintai. Yakinlah bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi ditanam, karena hanya kita sendiri yang dapat menuai dan merasakannya.